Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di konten kandang domba Saung Tani. Pagi ini kita lagi berangkat ke tempat pekerjaan kita sehari-hari, pemirsa, mencari rumput alias ngarit. Kiri kanan ini rumput nih, karena di sini sudah mayoritas, walaupun rumah-rumahnya sudah permanen atau semi permanen, tapi di belakang rumahnya ini kebanyakan mereka punya domba Garut 1 atau 2 ekor paling sedikit ya. Jadi di sini sudah populer, sudah terbiasa. Karena kita akan ngarit, maka pekerjaan balelol pemirsa. Maka konten kali ini saya akan menyampaikan tentang filosofi ngarit ya. Kata siapa? Nah, kata kita ajalah sebagai tukang ngarit. Mudah-mudahan ada manfaatnya begitu ya. Ada wawasan sedikit tentang ngarit lah. Karena apa? Karena kita jangan bersedih hati dengan apa yang telah Allah takdirkan, Allah gariskan. Kita harus selalu bersyukur dengan jalan ini ya. Nikmati hidupnya, nikmati seninya, dan jangan lupa kita ikhtiar, bersabar, bersyukur, dan tawakal. Tuh pemirsa, itu teh terowongan Cisundawu atau Cisundawu, Cileunyi Sumedang Dawuan, dan kita akan menuju lokasi tempat kita mencari rumput nih di sini. Bentar lagi nyampe. Kembali lagi ke tentang filosofi ngarit. Ngarit itu berasal dari kata ardu ya, dari bahasa Arab pemirsa. Jadi ardu itu atau ngarit itu, ardu itu artinya bumi. Maka ngarit, ain itu bisa diartikan kita mencari rezeki dari bumi untuk kehidupan kita dalam menafkahi hidup ini begitu. Kemudian ngarit itu juga bisa berawal dari kata yang tadi ngardu. Ngardu itu artinya membumi. Kalau membumi itu bisa diartikan sebagai rendah hati atau tawadu. Makanya orang yang biasa memelihara ternak atau orang yang suka ngarit itu rata-rata diberi kelembutan hati. Itu istimewanya, diberi kelapangan hati. Kalau hati lapang, penyakit juga susah datang pemirsa. Karena apa? Karena hatinya luas. Kalau seluas lapangan itu kan ya segala permasalahan yang menimpa ya bisa diterima dengan lapang dada, begitulah. Lanjut pemirsa, saya sambil ngarit, saya sambil bekerja nih. Kemudian filosofi ngarit itu banyak sekali dapat kita ambil pelajaran. Di antaranya dari pekerjaan ngarit, walaupun anak muda ini pada zaman sekarang karena dengan perubahan zaman ini menganggap bahwa ngarit itu adalah pekerjaan hina, pekerjaan kotor, pekerjaan yang tidak menarik lah dibandingkan dengan kantoran atau di pabrik. Tapi dari pekerjaan ngarit ini banyak menumbuhkan mental yang sangat bagus ya untuk pribadi orang-orang yang berkecimpung dalam hal ini. Di antaranya dia adalah menjadi seorang pekerja keras, seorang penyabar, seorang yang disiplin, seorang yang mandiri, menjadi seorang yang yang bagus dalam perencanaannya, tekun, ulet, dan kerja keras begitu. Kenapa kita atau saya bisa menyampaikan begini? Karena ini mah terasa oleh diri saya sendiri pemirsa. Kalau kerja keras mah ada tiap hari juga kita bekerja ya. Kang Ferdian Haryadi yang ada di Bogor sama kita tukang ngarit. Jadi kadang panas, kadang hujan, ya panas jadi kawan, hujan jadi teman, itu mah sudah kebiasaan pemirsa. Kemudian kita itu ada sifat sabar ya, sabar karena menunggu hasil dari beternak itu lama. Siklusnya sangat lama, berbeda dengan yang punya pekerjaan bulanan, tiap bulan terima gaji. Kalau ini kedepannya masih kita belum tahu bagaimana ini hasil ternak kita, apakah akan mulus. Kemudian jeda waktunya juga lama, makanya perlu kesabaran. Karena
Kalau tidak punya kesabaran, wah banyak yang berhenti di tengah jalan. Kemudian harus ngarit itu menimbulkan atau menumbuhkan rasa ketekunan ya, tekun, teliti, ulet begitu. Karena kalau kita ini lagi di kebun ini nih, ini tengahnya ini adalah tanaman ubi cilembu pemirsa, dan sampingnya ini pinggir-pinggir sawah ini kita tanami rumput ya, hijauan. Kemudian tekun, karena kalau tidak tekun ya, tidak teliti, tidak telaten, wah beternak itu banyak gagalnya ya. Kemudian harus teliti dalam apa? Dalam segala hal, terutama hati-hati dalam mengambil rumput saja kita harus hati-hati. Bagaimana kita harus tahu teknik atau metode cara memakai arit begitu ya. Kemudian harus disiplin. Disiplin ini contohnya apa? Contohnya ketika kita mau berangkat ke kebun, kita melakukan ya disiplin waktu pemirsa ya, berangkat jam segini, pulang jam segini, karena jadwal berikutnya adalah ini. Nah, itu kan disiplin, tiap hari itu dilatih begitu, kedisiplinan. Kemudian kehati-hatian, kita harus hati-hati nih. Ini modelnya diganti sama teman saya nih. Saya lagi video saja. Ini teman saya, teman SD ini, Mbah Yayat. Tapi ya kita selama ini sama menikmati kehidupan sebagai peternak ya. Sekolah sama-sama dan sekarang ngarit sama-sama tuh. Kehati-hatian dalam menggunakan apa? Menggunakan arit ya. Kalau tidak hati-hati bisa kena tangan, bisa melukai anggota tubuh. Dan teknik ngarit juga tuh. Ini ada tekniknya. Jadi tangan itu harus di atas arit yang kita pakai. Jadi tidak sejajar, tapi kita sudah dikira-kira bagaimana ngulangkeun arit gitu tah pemirsa. Nah, harus hati-hati. Jadi dalam segala hal pekerjaan kita, kehidupan harus hati-hati. Kemudian ngarit juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan, karena ngarit mempunyai perencanaan yang bagus ya, yang baik. Perencanaan dari mulai kita awal mau berangkat harus direncanakan dulu arit yang dipakai yang mana, wadah yang dipakai untuk ngambil rumput juga wadahnya yang mana, rumput yang mau diambil juga lokasinya di mana, terus rumput yang bagaimana yang akan kita ambil, jumlah rumput yang kita ambil untuk hari ini berapa kebutuhannya. Nah, itu semua perencanaan, butuh perencanaan dari awal, sehingga kalau rencananya bagus maka hasilnya juga akan bagus. Banyaklah filosofi tentang ngarit, pelajaran yang bisa kita ambil begitu dari pekerjaan yang dianggap dianggap hina ini. Tapi ya akhirnya yang terakhir kita belajar, selain setelah berikhtiar, belajar tawakal. Segala hal yang sudah kita lakukan, kita laksanakan, kita serahkan kepada Allah SWT, karena kita mah tidak bisa membuat domba pemirsa. Yang memberikan nyawanya saja adalah Allah SWT, yang membentuk rupa, kemudian membentuk wajah dan sebagainya itu adalah Sang Maha Pencipta. Begitu. Pokoknya begitulah pemirsa. Kita sudah sampai di kandang ini dan sudah waktunya melepas lelah di kandang ya, beristirahat. Dan pokoknya antara filosofi ngarit dengan ngopi itu beda. Kalau ngopi itu filosofinya pemikiran ya, atau refreshing pemikiran. Biasanya kalau hujan begini bari ngopi, biasanya refreshing pemikiran itu adalah berupa entertainment. Kalau ngarit itu reality show atau kisah nyata yang kita jalani, jadi praktek langsung ya. Semoga bermanfaat. Salam ngarit. Kita disambut hujan sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.